Kita lanjutkan pengajian Ihya Ulumuddin, yaitu sudah sampai pada halaman 276 ya, juz 2 berkaitan dengan safar. Al-Qilis Murrabi, pembagian yang keempat, as-safar haroban mimma yaktihu fil badan kato'un au fil mal kagola isya'ar au mayajri majruha. Pembagian yang keempat terkait dengan diperbolehkannya safar. Safar itu pergi meninggalkan kampung atau meninggalkan negara ya. Haruban mimma yaktifu fil badan, yaitu melarikan diri atau menghindari terjadinya wabah yang bisa menyebabkan ya kita terkena ya, seperti wabah ya, taun ya, penyakit lepra atau penyakit wabah yang lain. Kalau wabah yang baru ini ya COVID-19 itu termasuk wabah, dan COVID ternyata ya beranak pinak ya, bervariasi terus tumbuh ya. Yang terbaru ini juga sudah muncul ya. Nah, apabila kondisi kampung kita, negara kita di situ sedang terjadi wabah, maka kita diperbolehkan untuk keluar ya, itu. Au fil mali, atau terkait dengan ekonomi, kagola isyar, seperti krisis ekonomi, yaitu naiknya barang-barang ya karena faktor krisis ya, barang-barang mahal ya. Ini juga diperbolehkan untuk meninggalkan kampung atau mencari ya sebuah tempat yang bisa menjadikan solusi buat kita. Auma yajri majrahu, atau terkait hal-hal lain yang memiliki kesamaan dengan masalah tadi, yaitu krisis ekonomi atau terkait dengan persoalan wabah tadi. Bal rubbama yasibul firar mi fi'dil mawadid, dan bahkan terkadang wajib untuk keluar dalam situasi kondisi ya terkait dengan mawadid, beberapa tempat. Wa rubbama yustahabu, dan ada kalanya disunahkan ya, fi ba'di bihasabi wujubi ma yatarattabu alaihi minal fawaid wa istihbabihi. Itu ya tergantung dari situasi dan kondisinya. Walakin yastasna minhu ta'un, walakin yustasna, akan tetapi dikecualikan, yaitu terjadinya ta'un, fala yang bagi ayyafiru minhu, maka tidak boleh untuk lari darinya, li wurudi innahi, karena adanya larangan fihi, di dalamnya. Jadi maksudnya begini, kayak negara kita yang beberapa bulan lalu ya sedang menghadapi goncangan berat, yaitu wabah COVID-19. Ini kan kondisi COVID, pemerintah mengambil opsi dengan lockdown. Jadi lockdown ini sudah sesuai dengan hadis Nabi atau PPKM istilah modern. Kita nggak boleh kondisi sedang wabah gitu kemudian kita pergi bolak-balik ya. Ini fala yang bagi ayyafira minhu liwurudin nahi. Jadi tidak boleh kalau kondisinya sedang wabah begitu dia lari, karena posisi kita ini wilayah kita ya sudah menjadi bagian dari wilayah wabah. Ya solusinya ya yang kita rasakan yaitu dilakukan lockdown.
Jadi lockdown itu kalau menurut kaidah ini ya sesuai dengan liwurudin nahi. Ya, diperbolehkan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran. Maka orang-orang yang paham dari sisi argumentasi ya kaitannya dengan pelarangan-pelarangan itu ya kita bisa memaklumi. Ya, jangan dipahami secara negatif. Toh buktinya juga ada dampaknya. Dan di Ihya ini ya konsep lockdown ya ini ada di sini. Konsep lockdown PPKM ini kan hanya istilah baru. Tapi kalau substansinya ya fala yang bagi ayafiru min liwurdin nahyifihi. Ini berdasarkan dari Usamah bin Zaid ya, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal waj'a awisyaqam rijzun uddiba bi ba'dul umam qablakum summa baqiya ba'du fil ardi minhu. Jadi terkait dengan adanya wabah yang macam-macam ya, kita yang hidup di zaman sekarang itu yang merasakan betul bagaimana dampak dari COVID-19 ini. Menurut Rasulullah terkait dengan wabah, inna hadzal waj'a, sesungguhnya ya istilahnya penyakit yang sedang berupa wabah itu rijzun uddiba, merupakan bagian dari siksa uddiba bihi ba'dul umam yang ditimpakan ya kepada sebagian umat-umat terdahulu qablakum sebelumnya. Ya seperti dulu itu kan kalau kita baca Al-Qur'an itu ya umat-umat Nabi terdahulu itu kan diberikan wabah dan ujian bencana ya, seperti kalau Nuh itu banjir ya, peristiwa Kan'an, kemudian Lut ya, kemudian juga Nabi Musa itu di Al-Quran juga dijelaskan ya beberapa wabah itu pernah terjadi sampai belalang dan juga sampai air berubah menjadi darah itu pernah terjadi. Nah, berdasarkan hadis ini bahwa wabah-wabah yang tersisa di zaman ini konteksnya zaman Nabi dulu 14 abad yang lalu, itu Rasulullah sudah menyampaikan bahwa ini sisa-sisa dari siksa umat-umat terdahulu. Itu. Summa baqiya ba'du, kemudian tersisa setelah itu. Fil ardi, di bumi, minhu darinya. Jadi sisa-sisa dari siksa umat-umat terdahulu akhirnya berproses, berevolusi, ya jadilah COVID-19. Berproses lagi, ada yang delta, ada yang terbaru ini, ya. Wa qalat Aisyah, dan Aisyah berkata radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fana ummati bitokni, sesungguhnya ya rusaknya atau hancurnya umatku bitokni ya sebab penyakit to'an, wat to'un dan to'un. Ini ada dua kata, tokni dan to'un. Tokni itu yaitu penyakit, yaitu ini wabah sosial. Apa itu? Berupa fitnah, kemudian pencemaran nama baik. Nah, ini kalau saya cek di kamus itu tokni itu terkait dengan ya kalau zaman sekarang itu ya hoax ya dan hate speech ya, fitnah dan lain-lainnya. Karena kalau to'an ini ya usaha-usaha untuk memfitnah orang lain atau kelompok orang lain, kemudian akhirnya menimbulkan salah paham sampai akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Nah, ini salah satu faktor pemicunya.
Ya, apalagi kalau zaman pilpres itu ya, itu gorengan-gorengan berita ya, itu sangat mengerikan sekali ya, seolah-olah itu ya kayak mau perang saja ya, padahal kita ini sedang memperjuangkan apa, toh yang kita jagoin santai-santai saja. Nah ini yang disebut bitok nih, ini penyakit sosial itu. Tapi dengan penegakan hukum ya, misalkan ada yang menyebar hoax, menyebar fitnah, langsung ditangkep. Ini salah satu cara supaya tidak melebar kemana-mana. Ya, jangan sampai orang melakukan fitnah kemudian menyebabkan emosi banyak orang sampai terjadinya masalah baru. Misalkan ya saling bunuh-bunuhan misalkan. Ini kan diakibatkan dari hoax, dari hate speech, jadi fitnah. Tuh. Yang kedua ta'un. Ta'un itu ya maknanya yaitu wabah ya. Bahkan ada makna lain yaitu terkait dengan, kalau kita makna terdahulu itu ta'un itu bisa makna lepra, tapi kalau ta'un zaman sekarang itu ya jenisnya berupa COVID itu. Fakultu hada ta'na qad arafna. Kalau terkait dengan ta'un ini saya tahu ya Rasul. Fama ta'un, dan apa itu ta'un? Qala menjawab Nabi, guddatun ka guddatil ba'ir ta'khuduhum fi marokihim, yaitu kelenjar cairan ya, seperti cairannya unta yang diambil oleh mereka dari tempat ya istilahnya kandangnya itu. Al muslim al mayyitu ya, jadi perumpamaan Nabi yaitu berupa cairan ya. Ini kalau menurut hadis ini. Nah, kalau COVID kan enggak ya, melalui udara itu penyebarannya atau melalui sentuhan-sentuhan. Tapi asal usulnya yaitu pasti dari barang-barang yang di sini disebut fi marokihim. Kalau ibarat ya tempat yang paling jorok di zaman Nabi itu ya tempat kandangnya unta, karena unta kencing kemudian buang kotoran semua di situ, dan itu menimbulkan banyak penyakit. Al-muslim al-mayyit, seorang muslim yang mati minhu dari faktor ta'un syahidun, syahid. Jadi ini orang yang muslim yang mati karena faktor ta'un itu syahidun. Wal mukimu alaihi al-muhtasibu, sedangkan orang yang ya sakit kena dampaknya ya, kemudian dia bisa introspeksi. Orang yang terkena ini bisa melakukan introspeksi kal murabit bisabillah, sebagaimana orang yang sedang berjalan menuju Allah. Jadi yang meninggal itu bisa mendapatkan pahala syahid, kemudian orang yang masih hidup dan istilahnya mengalami penderitaan itu bisa dijadikan sebagai muhasabah. Wal faru minhu kal far minal zahfi, dan lari dari situasi itu ya seperti lari dari serangan para musuh. Kemudian ausa Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan wasiat kepada ba'du ashabi, kepada sebagian sahabat. Ini konteksnya masih terkait dengan wabah ya. Rasulullah menyampaikan la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Itu karena bisa jadi Allah murka karena banyaknya orang melakukan syirik. Maka Rasulullah la tusyrik billah, jangan melakukan kesirikan kepada Allah syai'an, sedikit pun. Wa in udibta, andai kamu disiksa au khurikta atau dibakar, wa ati ya, dan maksudnya gini,
Jangan melakukan kesirikan kepada Allah sekalipun resikonya kamu disiksa atau kamu dibakar. Jadi tetap konsisten dengan prinsip tauhid yang kita yakini. Kemudian yang kedua, wati dan taatlah walidaika kepada kedua orang tuamu. Ya, jangan sampai menjadi anak durhaka. Wa in amaroka, sekalipun perintah kepadamu antahruja, supaya kamu keluar mingkuli sayin, dari setiap sesuatu, huwalaka, ya huwa sesuatu itu laka bagimu, fahrus minhu, maka keluarlah minhu darinya. Jadi maksudnya kalau orang tua memberikan perintah tapi perintah itu kok tidak nyaman buat kita, ya kita jalankan saja gitu. Wala tatruk as-sholah, dan jangan tinggalkan sholat gitu. Jadi ini penyebab terjadinya wabah taun dan sejenisnya. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan satu, ya jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, taatlah kepada kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan sholat. Fa inna man tarokas sholah, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat amdan, dengan sengaja, faqad bari'at dimatuwah minhu, maka dia telah terbebas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal khamar, dan jauhilah minum-minuman khamar, ya. Fa innaha miftahu kulli syarr, karena minum-minuman khamar yang memabukkan itu menjadi pembuka segala keburukan. Wa iyyaka wal maksiyah, dan jauhilah kemaksiatan. Fa innaha tusqituwah, karena kemaksiatan menyebabkan datangnya murka Allah. Wala tafirra minaz zahfi, dan jangan lari, ya, dari tentara. Wa in asoban nas mautan, dan apabila telah menimpa kepada manusia yaitu wabah, wa anta fihim, dan Anda ada di dalamnya, fasbut fihim, maka tetapkan fihim, di dalamnya. Anfik, ya, infakkanlah min tulika, dari waktumu, ala ahli baitika, atas keluargamu, wala tarfa, dan jangan kamu mengangkat asoka, kemaksiatanmu, anhum, dari mereka, akhifhum billah, maka ringankan, ya, kepada mereka, billahi, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kutipan hadis terkait dengan kondisi apabila sedang terjadi wabah. Mudah-mudahan, ya, negara kita, bangsa kita, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dapat mengamalkan tadi, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, taat kepada kedua orang tua, jangan tinggalkan sholat, ya. Ini yang bisa kita lakukan, ya, karena menurut Nabi pemicunya bisa jadi turunnya wabah dan musibah itu karena murkanya Allah kepada penduduk di suatu kampung atau di suatu negara. Mudah-mudahan, ya, negara kita, bangsa kita dijauhkan dari taun. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.